Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua hari ini? Anak Tarbawi, mana suaramu jika kau anak Tarbawi? Saya jawabnya begitu ya. Anak Tarbawi, mana suaramu jika kau anak Tarbawi? Saya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Tema ke-6, subtema kedua, perubahan energi. Pembelajaran 3 dan 4 ya. Kita mulai pelajaran hari ini. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pelajaran pertama. Silahkan Ananda buka bukunya halaman 46. Halaman 46, di sana ada percakapan antara Nina dan petugas listrik. Jadi, hari ini silakan kita baca sama-sama percakapannya. Setelah itu kita dapat mengetahui informasi penting apa yang terdapat dalam percakapan Nina dan petugas listrik ini. Petugas listrik, selamat siang nak, Bapak dari perusahaan listrik. Bapak akan memeriksa meteran listrik. Selamat siang Pak. Silakan. Maaf Pak, bolehkah saya bertanya-tanya dulu? Tentu saja nak. Dari manakah asal listrik di rumah saya Pak? Listrik di rumah-rumah berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik memanfaatkan sumber energi alam. Misalnya, aliran air, matahari, angin panas bumi, dan gelombang laut. Energi alam tersebut diubah menjadi energi listrik oleh pembangkit listrik. Lalu, bagaimana listrik tersebut sampai ke rumah saya, Pak? Listrik tersebut dikumpulkan di gardu induk, kemudian dialirkan ke rumah-rumah, gedung, atau tempat lainnya melalui kabel listrik. Apa fungsi meteran listrik itu, Pak? Meteran listrik dipasang untuk mengetahui besar daya listrik yang digunakan di rumah. Setelah itu, dapat diketahui besar biaya listrik yang harus dibayar. Semakin besar daya listrik yang digunakan, biaya listrik akan semakin besar. Bagaimana cara menghemat besar daya listrik, Pak? Setiap alat elektronik membutuhkan daya berbeda-beda. Sebaiknya gunakan alat-alat elektronik yang memiliki daya rendah untuk menghemat energi listrik dan mengurangi biaya listrik. Wah, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Kini saya sudah mengerti. Sama-sama, nak. Nah, dari percakapan barusan yang telah kita baca, kita mengetahui beberapa informasi. Dari mana informasi yang kita dapatkan? Yaitu dari pertanyaan Nina. Pertanyaan yang pertama, asal energi listrik di rumah. Nah, jadi asal energi listrik itu dari mana? Ternyata jawabannya adalah listrik di rumah berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik memanfaatkan sumber energi alam, misalnya aliran air yang disebut PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, matahari yang disebut PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, angin. Angin ini berasal biasanya dari kincir angin dan namanya disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Panas bumi disebut dengan PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan gelombang laut yang disebut dengan PLTG, pembangkit listrik gelombang laut. Nah, kemudian energi alam tersebut diubah menjadi energi listrik oleh pembangkit listrik yang kita sebut tadi ya, singkatan-singkatan yang kita sebut tadi. Jadi ini asal dari energi listrik, berasal dari alam. Intinya adalah berasal dari energi alam ya. Ini hanya contohnya saja. Jadi energi listrik itu berasal dari alam. Kemudian apalagi yang kedua, informasi kedua yaitu listrik, bagaimana listrik sampai ke rumah. Nah, jadi bagaimana listrik sampai ke rumah-rumah? Ini adalah jawabannya. Listrik tersebut dikumpulkan di gardu induk, kemudian dialirkan ke rumah-rumah, gedung atau tempat lainnya melalui kabel. Nah, ini adalah
bagaimana cara listrik sampai ke rumah. Kemudian fungsi meteran listrik. Fungsi meteran listrik dipasang untuk mengetahui besar daya listrik yang digunakan di rumah, ya. Setelah itu diketahui besar biaya listrik yang harus dibayar. Jadi fungsi meteran listrik itu adalah mengetahui besar daya listrik yang digunakan di rumah. Kemudian cara menghemat daya listrik, cara menghemat besar daya listrik. Nah, jadi caranya adalah sebaiknya gunakan alat-alat elektronik yang memiliki daya rendah untuk menghemat energi listrik dan mengurangi biaya listrik. Nah, itu adalah beberapa informasi penting yang kita dapatkan. Jadi, ada 3 informasi penting. Ada 4 salah ya Ibu, maaf. Ada 4. Yang pertama, asal energi listrik. Yang kedua, cara energi listrik sampai ke rumah. Yang ketiga, fungsi meteran listrik. Dan yang keempat, cara menghemat besar energi listrik. Ya, jadi kita mengetahui 4 informasi dari percakapan tersebut. Jadi, untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam sebuah percakapan bisa melalui pertanyaan atau langsung kita baca saja percakapan tersebut dan dilihat informasi-informasi yang sekiranya penting yang untuk diberitahukan kepada para pembacanya. Baiklah, kita lanjut lagi pembelajaran kita, yaitu membuat cerita berdasarkan gambar. Untuk membuat cerita dari gambar, kita perlu mengidentifikasi atau menuliskan inti informasi dari gambar yang akan dibuat cerita. Kemudian, setelah mendapatkan informasinya, baru kita rangkai menjadi sebuah cerita dalam satu paragraf atau lebih. Silahkan buka bukunya pada halaman 53. Kita akan membuat cerita dari gambar cara Pani memproduksi padi. Pada hari ke-1, petani membajak tanah di sawah. Pada hari ke-21 sampai 30, petani mulai menanam tanaman padi. 35, tanaman padi yang mulai tumbuh diberi pupuk. 30, tanaman padi mulai menguning dan siap untuk dipanen. Hari ke-122, tanaman padi dipanen oleh petani. Pada hari ke-130, tanaman padi yang sudah dipanen dikumpulkan dan dipisahkan butiran padinya dengan energi gerak atau dihentak-hentak. Hari ke-132, padi yang sudah terlepas kemudian dikeringkan dengan bantuan energi cahaya dan panas matahari. Gambar terakhir, hari ke-140, padi yang sudah kering dimasukkan ke dalam mesin agar terpisah antara beras dan sekamnya. Baiklah, langsung saja kita buat ceritanya dari rangkaian gambar tadi, proses produksi beras. Pada hari ke-1, petani membajak sawah. Biasanya tanaman padi ditanam pada hari ke-21 hingga 30. Pada hari ke-35, ketika padi mulai tumbuh, maka diberi pupuk agar subur. Pada hari ke-120, tanaman padi mulai menguning, sehingga pada hari ke-122, padi siap dipanen dan dikumpulkan. Pada hari ke-130, di tempat pengumpulan padi, padi dipisahkan menggunakan energi gerak dengan cara dihentak-hentakkan. Setelah terkumpul pada hari ke-132, padi dijemur hingga kering. Hingga di hari ke-140, padi dimasukkan ke dalam mesin untuk dipisahkan beras dan sekamnya. Akhirnya, beras siap dijual dan dikonsumsi. Nah, itu tadi cerita yang dapat kita buat dari gambar. Kemudian, silahkan buka bukunya pada halaman 49. Hari ini kita akan berlatih kembali untuk mengetahui berapa lama suatu kegiatan. Ingat apa rumusnya? Rumusnya Ibu ulangi lagi. Lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Ya, ini adalah rumusnya ya. Dan kita perlu memperhatikan beberapa poin penting seperti misalnya antara waktu mulai dan selesai itu apakah melewati jam 12 malam dan juga waktu selesainya apakah menitnya lebih kecil dari
menit pada waktu mulai untuk menguranginya. Langsung saja kita perhatikan lagi contohnya. Di sini ada pertanyaan, sebuah lampu dinyalakan pukul 17.00, berarti lampu dinyalakan ini adalah waktu mulai, ya. Dan dimatikan pukul 21.30. Dimatikan ini menunjukkan waktu selesai. Berapa lama lampu tersebut menyala? Jadi antara jam 17.00 sampai jam 21.30 itu berapa lama? Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu lama kegiatan, waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesainya adalah 21.30, waktu mulainya adalah 17.00. Langsung kita kurangkan dengan jalan ke bawah, bersusun ke bawah seperti ini. Waktu mulai 21:30 dikurang 17.00. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 3 dikurang 0 sama dengan 3. 1 dikurang 7 sama dengan tidak bisa. Maka karena ini sama-sama jam, langsung saja sistem pinjamannya tidak perlu merubah ya, karena sama-sama jam. 1 dikurang 7 tidak bisa, kita pinjam dari 2 ini, jadi 2-nya tinggal 1, ini menjadi 11 ya. 11 dikurang 7 adalah 4, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi ini 4 ini adalah jam dan ini 30 adalah menit. Sehingga lampu menyala selama 4 jam 30 menit. Nah, mudah bukan? Selanjutnya, untuk soal yang kedua, Nina membaca buku cerita mulai pukul 14.45. Ini berarti waktu mulai. Selesai membaca buku tersebut pada pukul 16.15. Selesai ya, waktu selesainya 16.15. Berapa lama Nina membaca buku tersebut? Langsung saja kita masukkan rumus. Lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Kita masukkan rumus. Waktu selesainya adalah 16:15 menit dan waktu mulainya adalah 14:45 menit. Kita kurangkan 15. Tidak bisa dikurangkan 45, maka kita pinjam. Pinjam dengan siapa? Pinjam dengan sebelahnya. Yang dipinjam berapa? Yaitu 1 jam. Maka kalau dipinjam ini menjadi 5. Yang dipinjam adalah 1 jam. 15 ditambah 1 jam. 1 jam ini berapa? 1 jam adalah 60 menit. Nah, ini didapat dari 1 jam ya. 60 menit ini ya. 15 ditambah 60 sama dengan, kita coret, 75. Makanya di sini berubah menjadi 15.75 ya. Sama saja ini dengan ini. Nah, di sini juga dijelaskan 15 menit tidak dapat dikurangi 45 menit. Pinjam 1 jam. Ingat yang tadi pinjam 1 jam, jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Harus disamakan menit dengan menit, jam dengan jam. Kalau tidak sama, maka tidak bisa langsung ditambahkan ya. Sehingga diperoleh 75 tadi dapat dari mana? 15 menit ditambah 60 menit sama dengan 75 menit ya. Jadi perlu diingat lagi. 15 tidak bisa dikurangkan dengan 45, maka pinjam 1 jam. 6-nya dicoret menjadi 5. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka menit dengan menit kita tambahkan, 15 menit ditambah 60 menit dari 1 jam yang dipinjam menjadi 75. Langsung saja kita kurangkan, 5 dikurang 5 sama dengan 0, 7 dikurang 4 sama dengan 3, 5 dikurang 4 sama dengan 1, dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka ini jam satunya dan 30 menitnya adalah menit ya. Jadi Nina membaca buku selama 1 jam 30 menit. Nah, ini sudah berapa kali kita ulangi. Semoga Ananda dapat mengerti ya. Sekarang tugas Ananda yang dikumpul pada halaman 49 masih. Di sini ada kegiatan, waktu mulai, waktu selesai, dan lama kegiatan. Silahkan Ananda tulis jam-jamnya ya. Kemudian dihitung lama kegiatannya. Dari tidur, mandi, yang keempat belajar, dan yang keempat, yang ketiga belajar, dan yang keempat adalah waktu bermain. Ini saja ya. Silahkan Ananda tulis
Untuk tugasnya, tidur, mandi, belajar, dan bermain. Mulainya jam berapa, selesainya jam berapa, dan lama kegiatannya berapa lama. Silahkan dikumpul dan dibuat jalan. Dibuat jalan ya. Foto hasil tabelnya ini nanti dan jalannya juga di buku tulis difotokan ya, dikirim juga. Dikirim juga ya. Dibuat jalan dan dikirim, dikumpulkan. Ibu rasa mengerti untuk matematikanya. Jika Ananda masih belum mengerti, silahkan tanyakan kepada ibu atau tonton video-video lama tentang jam pada pembelajaran sebelumnya ya. Ibu rasa sudah lengkap pada pembelajaran 1 dan 2 kemarin. Baiklah, Ananda, hari ini Ibu akan mempraktekkan dan kalian juga praktekkan ya gerakan tarian pada halaman 32. Apakah kemarin Ananda sudah mempelajari beberapa gerakannya? Insya Allah semua Ananda sudah ya dibaca gerakannya bagaimana, lihat gambarnya. Hari ini kita akan mempraktekkan dan praktek gerakan tari ini dikumpulkan paling lambat hari Minggu ini ya. Jadi dikumpulkan paling lambat hari Minggu ini. Di sana ada 3 gerakan dari tari Japen Ranta yang berasal dari Kalimantan Timur ya. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan. Yang pertama, gerakan pertama adalah kita bergeser 2 langkah ke kanan dan ketika langkah kedua kaki, lihat Ibu makin ya, kaki ini yang di sebelah kiri ketika ke sebelah kanan disilangkan ke belakang. Itu langkah yang atau gerakan yang pertama ya. Jadi ketika kaki atau melangkah ke kanan, kaki kiri yang keduanya disilangkan. Baiklah, kita mulai saja gerakan yang pertama. Tangannya boleh diayun atau dipinggang ya. 1, langsung silangkan ke belakang. 2, ya. Ibu ulangi lagi. 1, 2. Nah, disilangkan seperti ini ya, dilihat, ditekuk. Ini menggunakan gerakan yang kuat ketika bertekuknya ya. Kita ulangi lagi. Gerakan pertama, 1, 2, ditekuk dan dibuka. Nah, seperti itu ya, biar lebih mudah lagi. Dan sebaliknya ke arah kiri, 2 kali ke arah kiri, kaki kanan yang disilang ke belakang. Baiklah, untuk gerakan pertama diikuti. 1, 2, buka. Satu lagi, 1, 2, buka. Ya, seperti itu ya. Gerakan yang pertama kita ulang lagi. 1, 2, buka. Tutup lagi. 1, 2, buka, tutup. Itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, serong ke arah kanan depan dan kiri depan ya. Ketika berserong, yang langkah keduanya 1, 2, kaki kiri ditekuk seperti ini. Nah, agak ditekuk seperti ini ya. Ke samping tapi jangan ke sini, ke samping sini ya. Kita ulangi lagi. Lihat yang pertama, 1 seperti biasa, 2 ditekuk ke depan. Nah, agak ke samping ya. Nah, seperti ini. Buka lagi, tutup. Ya, kita ulangi lagi nanti ke sebelah kirinya juga ya. Gerakan kedua, 1, 2, buka. 1, ibu mundur lagi. 1, 2, buka. Ya, seperti itu ya. Kita ulangi lagi gerakan kedua. Serong jangan maju ke depan ya, serong ke kanan dan serong ke kiri. 1, 2, buka. 1, 2, buka. Ulang lagi gerakan kedua. 1, 2, silangnya ke depan, buka. Kalau untuk serong ke depan, 1, 2, buka ya, seperti itu. Itu gerakan yang kedua. Dan gerakan yang terakhir ini gerakan yang paling mudah ya. Hanya melangkah 1 kali ke kanan dan 1 kali ke kiri. Ingat, tapi setelah melangkah seperti ini, ketika ditutup, nah, dibengkokkan kakinya yang sebelah sini saja. Ketika ke kanan, kaki yang dibengkokkan sebelah kiri, tangannya di kepala. Seperti ini. Dan
ketika ke sebelah sini, ke sebelah kiri, kaki kanan yang kita arahkan atau bengkokkan ditekuk seperti ini ya. Oke, gerakan ketiga. 1, 2, 1, 2. Bisa ya, mudah ya gerakan ketiga ya. 1, 2. Hop. 1, 2. Hop. Ya, kita ulangi lagi dari gerakan 1 sampai 3. Gerakan 1 ke kanan 2 kali dan ditekuk kaki ke belakang. 1, 2, buka, tutup. 1, 2, buka, tutup. Serong ke depan. 1, 2. Gerakan kedua. 1, 2. Ya, dan gerakan ketiga. 1, 2. Hop, 1, 2. Hop. Jadi itu 3 gerakannya. Silahkan Ananda pelajari dan dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Jangan sampai lupa ya, jangan malu-malu untuk gerakan tarinya. Karena ini adalah gerakan tari berpasangan laki-laki dan perempuan ya. Jadi laki-laki dan perempuan sama saja. Kalau perempuan tangannya lebih gemulai, kalau laki-laki lebih gegap. 1 seperti itu. 2 ya, lebih tegap lagi langkahnya ya. Jadi jangan malu-malu untuk latihan gerak tarinya ya. Seperti di sini dulu. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran terakhir untuk hari ini, yaitu kewajiban menghargai setiap usaha yang dilakukan orang lain. Menghargai usaha yang dilakukan orang lain merupakan salah satu kewajiban kita. Sebagai contoh, energi yang dikeluarkan petani harus kita hargai, misalnya dengan cara 1. Pola hidup hemat dan tidak berlebihan. 2. Ambillah makanan seperlunya sehingga tidak ada yang terbuang. Selain itu, kewajiban yang kita harus lakukan terhadap pakaian seperti 1. Membeli pakaian sesuai kebutuhan. 2. Menggunakan pakaian sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan melaksanakan kewajiban kita baik terhadap makanan dan pakaian, maka kita telah menghargai usaha yang dilakukan oleh petani dan penjahit pakaian. Begitupun dengan pekerjaan lainnya, kita harus menghargai setiap usaha mereka. Karena menghargai orang lain adalah bentuk pengamalan sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Alhamdulillah telah selesai sudah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Dan jangan lupa kerjakan dan dikumpulkan tugas-tugasnya. Ada 2. Yang pertama, menghitung lama kegiatan Ananda sendiri di buku. Dan mengumpulkan praktek gerakan tari kaki kuat dan lemah. Jadi lebih berfokus pada gerakan kakinya ya. Akan Ibu lihat gerakan kakinya apakah sudah betul. Jadi sampai kaki. Kalau bisa, pokoknya sampai kaki, jangan lupa. Kalau kakinya tidak kena, berarti nilainya nanti kurang ya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.